Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih salihah kelas 1, 2, dan 3. Bertemu lagi di acara Kultum Sore Hari bersama MI Nurul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hari ini kita sudah memasuki puasa hari kelima. Bagaimana puasa kalian semuanya? Lancar? Nah, hari ini Bunda akan menjelaskan 10 hal yang membuat puasa kita sia-sia. Apa saja 10 hal yang membuat puasa kita sia-sia? Pasti kalian tidak mau kan jika kalian sudah menahan lapar, sudah menahan haus, ternyata puasa kita dihitung sia-sia sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar puasa kita tidak sia-sia, maka kita harus menghindari 10 hal ini. Yang pertama, boleh dicatat ya. Yang pertama adalah tidak ikhlas. Jadi, apapun amalan yang kita lakukan, jika kita tidak ikhlas, pasti tidak akan mendapatkan pahala kan, dan akan sia-sia. Nah, jadi kalian melakukan puasa ini juga harus dengan ikhlas. Nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh karena disuruh orang tua, karena nanti dapat hadiah, karena nanti dapat baju baru, nggak boleh. Jadi kalian harus ikhlas lillahi ta'ala untuk mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah berkata keji. Kalian jika puasa itu nggak boleh berkata yang kotor-kotor. Nah, sejatinya puasa itu kan harus bisa menahan kita untuk berbuat yang buruk-buruk. Salah satunya adalah berkata keji. Jadi nggak boleh ada temen yang kalian tidak suka terus kalian berkata keji kepada teman kalian. Lalu yang ketiga itu adalah marah-marah. Jadi nggak boleh nih, misalnya kalian mau minta buka puasanya nanti pakai ayam goreng, ternyata mama kalian masaknya ikan goreng. Nah, kalian nggak boleh tuh marah-marah, kalian harus tetap bersyukur. Nah, puasa itu juga sebagai latihan agar kita bisa menahan amarah kita. Nah, selanjutnya adalah mencela atau mengajak bertengkar. Misalnya nanti kalau sudah masuk ke sekolah, lalu kalian meminjam bolpen atau buku sama teman kalian, tapi teman kalian nggak mau meminjami, terus kalian ngajak bertengkar. Nah, itu juga termasuk perbuatan yang membuat puasa kita sia-sia. Karena untuk apa kita berpuasa jika menahan amarah untuk mengajak bertengkar saja kita tidak bisa. Nah, jadi soli-soliyah semuanya harus dilatih kesabarannya selama 1 bulan ini dan seterusnya juga. Nah, selanjutnya adalah ghibah. Nih biasanya perempuan-perempuan nih, misalnya ada jilbabnya yang bau, ada jilbab temennya yang bau, ada baju temennya yang ketat atau kebesaran. Nah, biasanya cewek-cewek ini suka ghibah ya kan. Nah, itu sebisa mungkin juga kita hindari karena itu akan membuat puasa kita sia-sia juga. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindarinya, jika ada teman yang mengajak kita berghibah, kita pura-pura menghindari saja, atau jika kalian tidak enak menolaknya. Nah, misalnya kalian izin ke kamar mandi, atau sebisa mungkin kalian menghindari teman yang ingin mengajak bergibah sama kalian. Nah, selanjutnya apa? Yang keenam adalah berdusta. Jadi berkata dusta. Misalnya seperti ini. Ketika mama kalian bertanya, "Tadi udah salat duhur belum?" Terus kalian bilangnya, "Sudah, Ma," padahal tadi masih nonton Upin Ipin, masih main game, belum sholat duhur, padahal sudah 2:30. Nah, itu juga termasuk perbuatan berdusta. Atau misalnya ditanyain sama bundanya, "Tadi sudah tilawah Al-Quran belum?" Kalian jawabnya sudah, tapi ternyata belum. Atau misalnya
mengirimkan hafalan surat baru tapi dengan membaca. Nah, itu juga termasuk berdusta. Karena seharusnya kan menambah hafalan surat baru itu ya benar-benar hafal, tidak dengan membaca. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang-kurangin atau hilangkan sama sekali perbuatan yang berdusta. Nah, selanjutnya adalah yang ketujuh, itu adalah memberikan kesaksian palsu. Misalnya kalian ditanya mama kalian, adik tadi udah sholat subuh belum? Nah, ketika kalian membela adik kalian, padahal adik kalian belum sholat subuh, tapi kalian bilang sudah sholat subuh, nah itu juga termasuk perbuatan yang membuat puasa kita sia-sia. Nah, selanjutnya adalah memfitnah. Jadi tahu kan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, karena sekali kita menfitnah itu nanti akibatnya kan sangat panjang sekali dan itu juga termasuk dosa besar. Nah, yang ke-9 itu adalah korupsi. Misalnya kalian disuruh mama kalian belanja ke warung. Nah, sisa belanjaannya itu ada 5.000. Tapi yang 2.000 kalian buat jajan dan nggak bilang ke mama kalian. Nah, jadi itu juga termasuk perbuatan korupsi. Nah, siapa tuh yang sering kayak gitu? Nah, itu juga gak boleh ya. Itu juga membuat puasa kita nanti akan sia-sia. Nggak mau kan puasa kita sia-sia, udah nahan lapar, nahan haus, tapi ternyata puasa kita sia-sia. Nah, yang ke-10 adalah maksiat. Nah, itu dulu kultum hari ini, semoga bermanfaat. Solihah, ingat dijalankan. Jangan melakukan 10 hal yang membuat puasa kita sia-sia. Jadi sebisa mungkin kalau kita beribadah dilakukan dengan ikhlas, meninggalkan yang buruk-buruk. Oke, sampai bertemu lagi di hari-hari selanjutnya. Terima kasih. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasanya.